Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita berjumpa dalam acara MPLS SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Dalam kesempatan saat ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi HUBIN atau Hubungan Industri SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Jadi perlu anak-anakku sekalian pahami apa itu HUBIN yang ada di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Baik, mari kita mulai. Saya mulai dari kenapa saya harus sekolah di SMK. Ini penting pertanyaan ini karena di beberapa kesempatan yang lalu ada beberapa alumni yang justru belum sadar bahwa dia itu lulus dari SMK. Jadi untuk tahun ini dari awal saya mau mengabarkan kepada kalian semua bahwa kenapa kita sekolah di SMK. Jadi ada hubungannya dengan HUBIN nanti. Jadi harus kita perlu sadari kenapa saya harus bersekolah di SMK. Jadi HUBIN SMK Negeri 1 Kota Agung Barat itu adalah suatu fungsi yang dibentuk di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Agung Barat dengan tujuan menjembatani SMK Negeri 1 Kota Agung Barat dengan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat luas. Itulah fungsi HUBIN yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Adapun tugas dari HUBIN SMK Negeri 1 Kota Agung Barat adalah membantu kepala sekolah mencari, membangun, dan melakukan MOU. MOU itu adalah Memorandum of Understanding atau kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal kerjasama itu untuk melaksanakan program-program sekolah, diantaranya adalah Prakerin atau PKL bagi peserta didik. Jadi bedanya antara sekolah di SMA dengan di SMK, di dalamnya peserta didik melaksanakan prakerin, yaitu praktek kerja industri, atau yang sering kita kenal dengan PKL. PKL adalah praktek kerja lapangan bagi peserta didik. Untuk tahun ini di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat dilaksanakan di kelas 12 di semester 5. Gitu. Selanjutnya, selain program sekolah prakerin, yang dilakukan oleh HUBIN adalah melakukan magang di dunia industri bagi peserta didik dan guru. Jadi apa bedanya magang dengan prakerin? Kalau magang ini dikhususkan untuk anak-anak yang sudah hampir selesai belajar di kelas 12, maka dia akan ditambah lagi dengan program magang kerja di dunia usaha ataupun di dunia industri, sehingga dia memiliki kemampuan yang lebih terampil lagi sesuai dengan jurusannya masing-masing. Tentunya materi jurusan sudah dijelaskan oleh ketua jurusan masing-masing. Nah, muatan-muatan yang disampaikan oleh jurusannya itu nanti akan kalian alami semua, akan ikuti semua sampai nanti akhir kelas 12. Selain itu, fungsi HUBIN tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan dunia industri dalam hal perekrutan dan penempatan tenaga kerja. Jadi kerjasama ini bukan hanya terkait dengan belajar saja, tapi juga perekrutan. Ketika nanti sudah lulus, dia akan direkrut oleh perusahaan, dia akan direkrut oleh dunia industri, dan ditempatkan di tempat industri di mana jurusan-jurusannya itu sudah ditentukan. Nah, jadi untuk menjalankan yang tadi itu, maka hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dilakukan ketika menjadi warga SMK, antara lain yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ini adalah modal utama dari niat kita belajar di SMK ini, kita sekolah di sini, harus ada niat yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah minta keridhaan kedua orang tua.
Jadi dengan niat yang kuat, yang ikhlas karena Allah, kemudian diridhoi oleh kedua orang tua, tentunya nanti akan menghasilkan anak yang sekolah dengan serius, disiplin yang tinggi, memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang kedua adalah menyadari diri menjadi warga SMK, bukan lagi seperti dulu anak SMP yang masih main sana, main sini, atau bahkan tidak sama juga dengan SMA. Yang SMA itu hanya menggali konsep-konsep ilmu pengetahuan saja, diadakan praktek-praktek yang membuktikan konsep-konsep itu. Tapi kalau di SMK, dia harus mampu menerapkan dalam tataran kehidupan sehari-hari. Jadi harus sadar dia menjadi warga SMK itu tidak hanya menggali konsep-konsep ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai membiasakan diri dengan perilaku profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Inilah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh warga SMK, yaitu profesional, di mana menyelesaikan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas yang diminta sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, itulah profesional. Kemudian disiplin. Disiplin ini baik disiplin pribadi, disiplin kerja, maupun disiplin yang lainnya. Selain itu juga dia harus bertanggung jawab. Nah, ini 3 hal ini harus diperhatikan betul. Dari sekarang sampai nanti kalian lulus di kelas 12. Dan 3 sikap ini, profesional, disiplin, dan bertanggung jawab ini sangat dibutuhkan di dunia industri dan dunia usaha. Ini tujuan daripada kita bersekolah di SMK. Yang pertama adalah siap kerja. Tanamkan di dalam hati kalian bahwa nanti setelah kalian lulus dari SMK, itu kalian siap bekerja, siap ditempatkan di dunia industri di mana jurusan kalian pelajari. Yang selanjutnya adalah siap berwirausaha. Jadi kalau mampu siap bekerja, tentunya juga mampu berwirausaha. Jadi kalau dia tidak berminat untuk bekerja, dia bisa berwirausaha. Tentunya didukung dengan keterampilan, didukung dengan jiwa wirausaha yang ditanamkan oleh guru-guru kalian nantinya. Yang selanjutnya bisa juga melanjutkan studi atau kuliah. Jadi kalau tidak mau bekerja atau belum siap bekerja, dalam hatinya masih ingin melanjutkan studinya atau tidak mau wirausaha, masih bisa dengan melanjutkan kuliah. Dan tidak sedikit yang alumni SMK Negeri 1 Kota Agung Barat yang melanjutkan kuliah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hubungan industri dan dunia usaha yang ada di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Namun sebelum saya akhiri, ini ada beberapa contoh alumni SMK Negeri 1 Kota Agung Barat yang telah berhasil bekerja di beberapa tempat. Ini contoh, satu jurusan TKPI, ini bekerja di kapal. Ini posisinya sekarang ada di Afrika Utara. Ini juga di Afrika Utara, South Africa. Ini jurusan yang lain, jurusan TKJ ada di Jakarta. Jadi siapkan diri Anda dari sekarang bahwa sekolah di SMK itu sanggup atau siap memasuki dunia usaha, memasuki dunia industri, dan SMK Negeri 1 Kota Agung Barat mudah-mudahan bisa menyiapkan di mana tempat kerja kalian nanti setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan, namun di akhir materi saya ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Kemudian tulislah
3 contoh dari perilaku disiplin sebagai seorang peserta didik SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Tuliskan 3 perilaku bertanggung jawab sebagai seorang peserta didik SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Tuliskan 3 usaha wajib yang dilakukan agar berhasil lulus dari SMK Negeri 1 Kota Agung Barat sebagai alumni yang siap bekerja dan berwirausaha. Ini kalian tulis tugas-tugas ini, kemudian kalian kirimkan ke WA wali kelas masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan motivasi, menjadi dorongan untuk kita dapat bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.